Kembali sektor properti akan saya bahas di video kali ini dan kali ini saya akan membahas JRPT ya. Dari segi laba memang kenaikannya tidak signifikan, tetapi saya menilai ini ada yang menarik dari JRPT. Apa itu? Simak video ini sampai selesai, tapi jangan lupa buat subscribe dulu sebelum lanjut dan check this out. Oke, JRPT. Saya take video ini di tanggal 5 Juli 2023, tepatnya di jam 10.49. Jam perdagangan masih ada, masih berlangsung. Oke, ini JRPT ya. Secara revenue kalau kita lihat ya, dari 2021 ke 2022 dia mengalami kenaikan. Terus kita lihat dari kuartalnya juga kenaikannya tidak yang sangat boom gila-gilaan gitu. Nah, di kuartal 1 2023 dibandingkan tahun lalu dia juga ada kenaikan gitu, tapi tidak signifikan ya. Kenaikannya hanya 14 M. Kalau kita convert itu hanya sebesar ya 8% lah. Hanya 8% doang. Saat saya take video ini, PI-nya itu berada di 9,68, PBV-nya ada di angka 0,87. Kalau dengan patokan PBV under 1, PI under 15, ini termasuk saham yang murah. Dan saat ini masih ada corporate action yaitu dividen, tinggal payment ya tanggal 7. Oke, tuh. Nah, kita ulas ya laporan keuangan dari JRPT. Oke. Sebelum kita ulas, kita lihat dulu pendirian usahanya. JRPT atau Jaya Rail Property Tbk dengan didirikan di 1979 dengan nama Bintaro Raya aslinya. Oke, Bintaro Raya. Terus pemegang saham pengendalinya yaitu PT Pembangunan Jaya. Pemegang saham mayoritas perusahaan merupakan perusahaan yang 38% sahamnya dimiliki oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan 61% sahamnya dimiliki oleh swasta. Perusahaan adalah anggota kelompok usaha Pembangunan Jaya. Nah, kalau Bapak Ibu teman-teman perhatikan juga ada yang namanya PJAA, Pembangunan Jaya Ancol. Nah, ini juga sama berarti kan, Pembangunan Jaya Group. Kalau kita lihat di profil juga PJAA, ini juga Pembangunan Jaya 18% porsinya. Tapi ini DKI 72%. Terus kita kembali lagi JRPT. Kalau JRPT profilnya Pembangunan Jaya Ancol ada 63%. Pembangunan Jaya itu ada 63%. Dan DKI tadi ada ya, ada 38%. Gitu. Itu porsinya ya, porsi mereka. Terus jadi DKI juga ada porsi di sini meskipun minor. Oke, kita ulas di aset dulu lah. Aset dari atas. Nanti Bapak Ibu teman-teman sekalian tinggal bandingkan dengan properti-properti yang lainnya gitu. Kasnya mengalami kenaikan dalam 3 bulan. Ini dalam ribuan, berarti juta miliar 655 M atau naik 30 M sendiri. Kalau kita cek kasnya sendiri di note 4, mayoritas itu ada di deposito 638, hampir 100%. 638 dibagi 655 kali 100 yaitu 97% dalam bentuk deposito. Ini luar biasa ya. Dan di Bank BRI paling banyak 282 M dan Bank Mandiri Taspen 200 M. Untuk imbal hasilnya di deposito ini dalam bentuk rupiah itu 2,25 sampai 5,5. Jangka waktunya 1 sampai 3 bulan. Gitu. Ini hal yang oke lah untuk perusahaan. Sangatlah oke. Terus kalau kita lihat ya persediaan nggak lancarnya itu persediaan aset nggak lancar dari persediaan ini ada nggak? Properti investasi ini ada 1 T. Tanah yang untuk dikembangkan ini ada 4,8 T, bahkan lebih tinggi dibandingkan Demas ya kalau nggak salah ya. Jadi ini lebih besar. Terus ini persediaan 2,6 T. Ini kemungkinan ya bangunan-bangunan yang sudah siap untuk dijual atau sedang tahap pembangunan. Ini kita lihat di note 6. Oke. Kapling persediaan sorry ya saya pilek ya, lagi flu. Persediaan tersedia
untuk dijual, yaitu kapling tanah 1,2 T, terus kondominium 240 M, dan unit bangunan lainnya 200 M. Persediaan yang dalam pengembangan yaitu tanah yang sedang dikembangkan 500 M, kondominium 205 M, dan unit bangunan dan lainnya 182 M. Total bangunan dan dalam pengembangan yaitu 900 M. Jadi kalau di total 2,6, hampir sama dengan sebelumnya. Ini dikembangkan dan siap dieksekusi, intinya itu. Nah, kita lihat utangnya, hutang berbunga ya. Mereka punya hutang bank dalam jangka pendek itu ini, yaitu sebesar 8M, 8M. Ini sangatlah enteng untuk dibayar dengan kasnya tadi ya. Bahkan kasnya tidak usah mengambil dari deposito karena mereka ada kas 15M tadi kalau nggak salah. Oke, hanya itu aja. Utang bank jangka panjang juga tidak ada gitu. Ini hal yang bagus. Itu aja sih. Terus, nah sisi positifnya berarti dikatakan ini perusahaan sangatlah sehat. Dan ekuitasnya, saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya itu ada 7,8 T loh ini. 7,8 T ditambah ini tadi kalau buat bayar hutang bank itu sebesar berapa, 8M, berarti ya masih 600 lah ya, 650 tambah 7,8 berarti berapa tuh, 7.800 ditambah 650. Oke, ada 8,4 T free cash flow nya, sedangkan JRPT sendiri ini market cap nya ada di 7 T juga. Jadi bisa saya katakan Bapak Ibu sekalian, teman-teman membeli saham ini ya sama aja dapat duit gratis 8 triliun. Luar biasa loh ini. Dan tambah catatan lagi yaitu aset-asetnya tadi. Terutama aset-aset yang siap dijual. Nah, itu luar biasa kalau itu akan jadi duit. Itu luar biasa. Ini saya bisa katakan JRPT langsung saya simpulkan di sini, di depan, di tengah-tengah. Sangatlah worth it untuk harga sekarang 540. Bahkan kalau di bawah 500 jangan ambil pusing. Nah, tinggal kita atur manajemennya seperti apa. Itu aja sih. Oke, kita lihat ya pendapatannya. Nah, ini mengalami kenaikan. Dia tuh stabil ya kalau saya lihat ya. Kalau kita hitung bebannya rasio hutangnya kita hitung sebelumnya 208M 415944 dibagi 486 dibandingkan dengan omsetnya ya kali 100. Nah, ini 44,87. Nah, sekarang 4487 ya. 12464 dibagi 499 137 784. Nah, 43. Jadi ada penurunan dari bebannya, padahal revenue-nya ini mengalami kenaikan. Jadi bisa saya simpulkan bahwa marketingnya atau salesnya ini makin efisien ya, makin efisien. Ini hal yang harus kita apresiasi untuk perusahaan ya. Nah, pendapatan keuangannya juga naik. Ini tidak lepas dari menaruhnya mereka yang di deposito segitu banyaknya gitu. Itu poin-poinnya. Meskipun ini udah tampilannya gini doang, simpel banget nih perusahaan, simpel banget. Nah, kita lihat ya pendapatan usaha. Selain tadi free cash flow-nya gede. Nah, ini pendapatan usaha dia itu hanya dari penjualan ini hanya 359. Ada nominal lainnya yaitu sebesar, berarti tinggal kurangkan kan 499 137.784 dikurangi 359 336 495. Ada 139M yang diperoleh dari sewa, hotel, ice rink, water park, dan jasa pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan. Itu porsinya sebesar 499 137 784. Porsinya termasuk besar yaitu 28%. Dan saya bisa katakan poin-poin ini termasuk recurring income. Oke, ini recurring income. Terutama recurring income-nya tuh ada dua, yaitu pengelolaan lingkungan dan jasa pemeliharaan. Ini doang. Ini yang paling utama, di mana hal-hal ini kan bisa diperoleh dari jual-jual kapling tanah, unit bangunan tadi ya. Nah, kan ada pemeliharaan juga kalau di perumahan, apartemen juga itu kan ada. Kalau kita total, kalau basic, kalau kita ini tadi kan 28. Kalau dua ini doang, dua segmen itu doang berapa sih?
45818744 ditambah 8192126 dibagi 499137784. Nah, ini nominalnya 10%. Ini termasuk besar. Termasuk besar sih untuk recurring income hanya dari jasa pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan. Ini which is good, luar biasa. Nah, tinggal ini sewanya, ini sewa apa? Nah, ini sewanya kalau perusahaan bisa stabil. Nah, 3 poin ini hal yang bagus. Bisa menjadi recurring income utama dari perusahaan JRPT. Nah, tinggal hotel, ice rink, dan water park ini kan ada hubungannya dengan yang namanya apa ya? Bisa dikatakan promosi dan lain-lain, terus liburan. Nah, ini kan saat ini ya sedang masa liburan ya anak-anak sekolah ya. Nah, ini bukan tidak mungkin kuartal kedua mereka akan naik luar biasa ya. Ini bulan ke-7 ya, 6 ke-7 ya, kuartal ketiga lah ya. Kuartal ketiga mungkin di ice rink, water park, dan hotelnya akan lebih tinggi lagi gitu. Ditambah kemarin-kemarin banyak long week ya, yaitu bisa memacu perolehan di hotel juga. Jadi itu hal yang menarik di JRPT. Jadi secara kesimpulan JRPT ini satu, kondisi sekarang saya bisa katakan murah. Bahkan kalau dapat di harga 500, di bawah 500 itu sangatlah murah banget. Tinggal diatur manajemennya seperti apa gitu. Nah, poinnya keunggulan mereka itu recurring income-nya gede juga, sangat gede lah, bahkan 28% ya tadi. Terus ditambah mereka hutang berbunganya kecil. Itu hal yang positif untuk sektor properti kalau kita bandingkan, terutama dibandingkan dengan APLN ya, video yang kemarin 2 hari lalu. Itu mungkin yang bisa saya share tentang JRPT. Keunggulannya menurut saya. Kalau bagi teman-teman, apakah JRPT semurah itu, worth it itu? Apakah enggak? Nah, bisa tulis di kolom komentar dan apa alasannya. Oke, mungkin itu video kali ini tentang JRPT, dan see you on the next video. Bye bye.